Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamilis syari'ati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ummatihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang tercinta, yang sama-sama kita hormati, sahabat ketua pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, nun inggih sahabat Khairun Nisa Al-Hafidhah SPDI, yang kami banggakan pula segenap jajaran pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak serta seluruh pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan juga anggota Fatayat se-Kabupaten Demak. Rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karunia-Nya, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh fadilah, bulan yang penuh hikmah dan berkah. Ini merupakan bukti betapa Allah menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita, dan patutnya lah kita syukuri semuanya itu. Syukur bil lisan, bil qalbi, bil arkan, ya, berusaha semampu kita, semaksimal mungkin bisa meraih keutamaan Ramadan. Salawat salam tercurah ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita rindukan. Mudah-mudahan perjuangan kita di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama ini merupakan bagian dari perjuangan kita di dalam meneruskan dakwah beliau, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, bersama-sama berjuang li'i'lai kalimatillah. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat Rasulullah yang layak tercatat sebagai umatnya, yang insya Allah akan pantas pula mendapatkan syafaat serta pertolongannya sejak dunia hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam, terlebih kita warga Fatayat Nahdlatul Ulama, bukanlah ritual semata, sekedar untuk memenuhi kewajiban saja. Akan tetapi mestinya ya, memiliki dimensi yang sangat luas, baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan hikmah Ramadan itu tidak hanya diperoleh oleh pemeluknya saja, hanya kita umat Islam saja. Akan tetapi keberkahan Ramadan ini juga dirasakan secara universal oleh seluruh umat manusia. Terbukti sudah, ya, banyak bukti. Tadi pagi saya tuh sambil berkemas-kemas, sambil nyetel TV juga, ya. Konten-konten televisi, program televisi itu sudah bernuansa Ramadan, ya. Mulai dari iklan produk makanan, minuman, ya. Kemudian juga
konten ya, program televisi, pengisi acara di televisi yang ternyata tidak semuanya muslim. Bahkan tadi itu diberitakan ya, salah satu toko kain di Semarang itu menggelar fashion show. Ya, memamerkan busana-busana muslim tentunya persiapan lebaran. Nah, setelah diwawancara, pemilik toko ternyata Cina itu. Dan non-muslim pasti. Jadi, ya, betapa Islam, agama yang rahmatan lil alamin, ya, mereka yang bisa merasakan hikmah tidak hanya umat Islam saja. Nah, sekarang ya, sahabat Fatayat, ya, bagi kita umat Islam, ya, orang-orang yang beriman yang oleh Allah itu diberikan label khusus. Di dalam Al-Quran kita dipanggil dengan panggilan sayang oleh Allah, dengan kalimatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Label amanu ini yang tidak dimiliki oleh mereka. Label amanu hanya diberikan, ya, merupakan label kehormatan yang Allah berikan untuk kita orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah dengan kalimat sayangnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurikulum yang Allah canangkan, ya, di dalam ayat ini, tujuan yang akan dicapai, tujuan yang harusnya dicapai oleh orang-orang yang beriman. Kenapa diperintahkan untuk puasa? Adalah agar mencapai derajat tattaqun, derajat tertinggi di sisi Allah, ya, derajat yang terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian juga dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dari ayat Al-Quran maupun hadis, ya, Allah menetapkan kewajiban kita berpuasa. Secara spiritual Allah akan mengantarkan kita, menempatkan kita di tempat yang terindah, tempat yang teragung di sisinya, yaitu tatakun. Mudah-mudahan kita nanti sowan di hadapan Allah, akan meraih derajat tatakun, berjalan menuju hadapan Allah dengan maghfirahnya, ya, sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Nah, ternyata di samping dimensi spiritual, derajat tatakun dan maghfirah Allah ini, ada dimensi kesehatan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Nah, hadis ini ditangkap oleh ahli kesehatan. Mereka mengadakan penelitian, ya. Rasulullah yang beliau itu bukanlah dokter, ya, tapi ternyata beliau gurunya para dokter, gurunya para, ya, ahli. Setelah diadakan penelitian, ternyata memang puasa juga memiliki dimensi kesehatan yang luar biasa. Ternyata dengan puasa, ya, hikmah yang kita dapatkan juga banyak. Ya, diantaranya dengan puasa bisa mengontrol gula darah, bisa membantu percepatan program diet, ya. Juga dengan puasa yang berarti membakar, tujuan utamanya adalah membakar dosa-dosa kita. Ternyata dimensi kesehatannya dengan puasa ini juga akan membakar sel-sel yang tidak berguna, sel-sel yang sudah usang, diganti, ya, sekaligus regenerasi, mengganti sel-sel yang baru yang lebih bermanfaat. Nah, dari sini
kita juga bisa merunut puasa yang seperti apa yang bisa menghasilkan hikmah dari sisi kesehatan. Ya. Rasulullah mengajarkan, ketika kita makan, kata Rasulullah, makanlah selagi kamu lapar. Kemudian berhentilah sebelum kenyang. Lah ini ya, yang harus kita pegang. Yang ada sekarang, yang umum, yang sudah latah, ibu-ibu ketika Ramadan masuk ya, tiba Ramadan itu sudah persiapannya luar biasa. Menjelang maghrib, semua menu tersaji di meja makan. Ya seolah-olah nanti maghrib itu saatnya untuk balas dendam gitu ya. Apakah puasa yang seperti ini yang Rasulullah ajarkan? Apakah puasa yang seperti ini yang bisa berdampak ya, mendapatkan dimensi dan hikmah kesehatan? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi marilah kita berpuasa sebagaimana yang Allah dan Rasulullah ajarkan, sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Rasulullah tindakan begitu ya. Jadi jangan sampai kita puasa di siang hari tapi malam harinya justru balas dendam tanpa ada dimensi sosial, dimensi kesehatan yang kita dapatkan. Kita hanya berpuasa, hanya lapar, dahaga, kemudian malamnya berbalas dendam seperti itu. Nah, ini nun sewu, waktu kita hanya dibatasi 10 menit sehingga tidak saya uraikan secara panjang lebar, tapi saya yakin sahabat-sahabat sudah paham semuanya. Jadi mudah-mudahan puasa kita tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja ya, tapi insya Allah puasa yang betul-betul sebenar-benarnya puasa sebagaimana yang Allah ajarkan, yang Rasulullah contohkan, sehingga kita betul-betul bisa mencapai derajat tatakun, sowan di hadapan Allah dengan maghfirahnya, menghiasi puasa kita dengan iman, wahtisaban, sehingga benar-benar ghufirallahu ma taqaddama min dzambi tadi yang Rasulullah sampaikan. Demikian, mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat untuk meraih derajat yang mulia di sisi Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.